Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini firman Tuhan yang akan kita kerjakan adalah dalam kitab Esra pasal yang ke-7 sampai dengan ke-8 dan juga kitab Lukas pasal yang ke-20. Kalau saudara baca dalam kitab Esra ini, kondisinya mirip dengan kondisi sekarang. Artinya pada waktu itu Esra menghadapi kesulitan secara politik karena dia dibuang. Karena dia ada dalam pembuangan. Kemudian apa? Kesulitan secara spiritual. Kesulitan bagaimana mereka sulit untuk beribadah. Dan kemudian mereka mengalami kesulitan secara fisik. Kebutuhan finansial mereka. Mirip. Kondisi kita hari ini juga begitu, saudara. Semua diperhadapkan dengan musuh yang sama. Yaitu apa? Kebutuhan. Semua kita diperhadapkan dengan musuh yang sama. Yaitu apa? COVID-19. Semua sama. Kondisinya sama. Tetapi mari kita lihat. Apa yang Esra kerjakan dengan menghadapi kondisi yang serba sulit. Ekonomi sulit, politik sulit, spiritual juga sulit. Mari kita lihat Esra 7 ayat yang ke-10. Alkitab mencatat, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Yang pertama, meneliti Taurat Tuhan. Artinya apa? Saudara mendekat pada Tuhan, saudara belajar tentang firman, dan saudara mengerti tentang firman. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh Esra, untuk meneliti firman Tuhan. Dan yang kedua apa? Melakukannya. Jadi tidak hanya sekedar mengerti, tetapi saudara melakukannya. Sebab ketika saudara melakukan firman, maka kuasa di dalam firman itu keluar. Maka kuasa mencipta di dalam firman itu keluar. Tanpa saudara melakukan firman, kuasa dari firman itu gak akan keluar, saudara. Makanya kuncinya adalah melakukan firman. Dan dalam Lukas pasal yang ke-20 ayat 45 sampai dengan 47, ukuran kesalahan seseorang itu dilihat dari perbuatannya. Alkitab mencatat begini, saudara, saya bacakan ayatnya, Lukas 20 ayat 45, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah panjang, suka menerima penghormatan, suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah ibadat, di tempat terhormat dalam perjamuan. Tetapi ayat yang 47, mereka juga menelan rumah-rumah orang-orang, janda-janda, dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Kelakuannya dengan sikapnya tidak selaras, saudara. Tetapi Tuhan mengajar kita dalam kondisi seperti ini. Mari kita melakukan firman. Pengajaran kita dan perlakuan kita, kelakuan kita harus sama. Sebagai anak Tuhan kita harus mempunyai ciri-ciri yang lain daripada orang lain. Saudara harus memiliki ciri yang berbeda dengan orang lain. Saudara harus dikenali, ciri saudara dikenali istimewa dari kehidupan saudara. Banyak kita bisa mengedepankan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Karakter, kejujuran. Kita berbeda dari kebanyakan orang. Makanya ketika saudara, Yesus berkata, ketika saudara menerima Yesus, saudara menjadi anak-anak terang. Ini dia. Itu artinya apa? Bukan menjadi terang karena saudara adalah terang, itu ada di dalam diri saudara. Makanya Yesus berkata kepada saudara bahwa saudara adalah terang dunia. Ini dia. Sekalipun mungkin sinar daripada kita berbeda-beda, tapi kita terang dunia. Terang di dalam kita bisa berbeda. Oleh karena apa? Ada noda-noda atau debu-debu yang menempel dari diri kita. Mungkin noda itu adalah noda bentuk kemunafikan, kepalsuan, ketidakkudusan, kedagingan. Apa saja, itu yang membuat kita menjadi berbeda terangnya. Saudara tidak bisa ngotot untuk menjadi terang. Tetapi terang itu akan muncul dengan sendirinya ketika saudara apa? Mengerti firman dan melakukan firman. Jadi semakin saudara mengerti, semakin Tuhan terpancar dalam hidup saudara. Jadi bersinar lebih terang itu artinya bukan more of you, tetapi less of me. Tidak lagi kita lebih hebat, tapi tidak less of me. Semakin kita berkurang, semakin Tuhan yang muncul. Semakin kita berkurang, semakin terang Tuhan yang bercahaya. Ini dia. Jadi hari ini Kingdom Lifestyle kita hari ini adalah, mari kita menunjukkan nilai-nilai yang berbeda karena saudara anak Tuhan, karena saudara adalah anak-anak terang. Mulai hari ini tunjukkan apa yang ada di dalam hati saudara melalui perbuatan saudara. Kalau saudara orang baik, tunjukkan kebaikan saudara, jangan disimpan, sebab orang lain tidak tahu isi hati saudara. Mulai hari ini berhenti berkata, Tuhan tahu isi hatiku ya. Berhenti, sebab memang Tuhan tahu, tapi orang di sekelilingmu gak tahu. Mereka perlu tahu isi hatimu apa. Kalau engkau isi hatimu adalah kebaikan, biarkan mereka tahu kebaikanmu. Melalui apa? Pemberianmu, perhatianmu, penerimaanmu. Ini dia, pertolonganmu. Ini dia. Orang akan tahu bahwa saudara, isi hati saudara adalah orang baik. Kingdom Lifestyles hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.